Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas worksheet yang keempat pada materi logaritma, yang dimana materi ini sebenarnya menggunakan beberapa sifat ya, sifat yang mungkin bisa digunakan. Uh, Contoh misalnya ya, kita buat contoh dulu. Nomor satu ini kita ingin mengetahui basis dari log ini. Jadi penulisannya sebenarnya M log ya, 729 sama dengan 3. Nah, kalau dalam eksponen atau bilangan berpangkat, logikanya seperti ini. Berapa berpangkat 3 hasilnya 729. Ya, secara ini kan kita bisa tebak sebenarnya sih. Berapa berpangkat 3 hasilnya 709. Nah, kalau dalam logaritma sendiri kita bisa gunakan sifat yang seperti ini. Ya, misalnya untuk 729 ini kita ubah menjadi ya M log ya. Ini kita mau cari M-nya. Sekarang kita cari 729 ini kita ubah menjadi 9 berpangkat 3. Ya, karena 9 berpangkat 3 itu adalah 729 ya. Coba dicek 9 kali 9 kali 9. 729. Ini harus sama dengan 3. Nah, ada sifat yang seperti ini. 3 ini ke depan ya. Ketika misalnya ada, saya tuliskan sifatnya, ada A log B, A log B berpangkat M, maka hasilnya N-nya ke depan. Berarti N kali log log A log B. Ya, seperti itu. Oke? Jadi pangkatnya ke depan. Jadi kalau kita buat pangkatnya ke depan, makanya tulisannya gini. 3 kali M-nya log 9 sama dengan 3. Ya. Nah, sekarang ini bentuknya sudah kelihatan. Bagaimana caranya supaya nilainya ini 1? Ya, tentu M ini harus diganti jadi 9 ya. Jadi bentuknya 3 di sini 9 log ya 9. Kenapa? Karena nilainya ini sudah 1. 1 kali 3 hasilnya 3. Seperti itu. Jadi awalnya kita kalau mencari basisnya, kita ubah ini bilangan berpangkat supaya bisa pangkatnya lari ke depan. Dan nilainya kita bisa upayakan bagaimana sama antara yang di atas dan di bawah supaya nilainya 1. Seperti itu. Oke? Mungkin itu salah satu cara untuk menyelesaikan soal nomor 1. Selanjutnya contoh juga misalnya ini ya. Nah, kalau ini mudah. Ini mudah karena kita mau mencari hasilnya. Nah, ini penulisannya sebenarnya gini. 4 log 16 ya sama dengan berapa? Ini mudah karena ini sisa dicari 4 berpangkat berapa supaya nilainya di sini 1 ya. Jadi ini diubah menjadi 4 pangkat 2 kan? 4 pangkat 2. Jadi ini sudah nilainya 1, 4 log 4 1, 2-nya lari ke depan. Jadi 2 dikali 1 sama dengan I-nya berarti 2. Seperti itu. Itu mudah. Contoh ini ya, contoh nomor 6. Contoh nomor 6. Nomor 6 itu bentuknya begini. F ya log F log F-nya ini di atas ya. F log 3 sama dengan setengah atas per 2. Nah, sekarang logikanya gini. Basisnya berapa? Kalau dipangkat 1/2 hasilnya 3.
Nah, ini agak sulit karena kalau kita buat dalam bentuk eksponen begini dia, tulisannya gini. Titik-titik berpangkat setengah, ya, hasilnya 3. Nah, ini agak sulit karena pangkatnya pecahan. Tetapi kalau kita gunakan cara eksponen, ini bisa didapat. Bagaimana caranya? Nah, ingat ada konsep yang seperti ini, ya. Ketika pangkat bisa dibagi di sesama pangkatnya. Jadi misalnya A berpangkat M, ya, log ini di atas ya, ini kecil di atas ya. Penulisan saya yang kecil. Terus A berpangkat N. Maka tentu hasilnya nanti akan menjadi N dulu, terus per M. Pangkat ini dulu, terus per ini. Nah sekarang gini, bagaimana caranya supaya dia hasilnya setengah atau seperdua? Ini kita sudah dapat di sini 1, ya. Kita dapat di sini 1, karena artinya pangkat dari N di sini sudah ada 1 per berapa? Harusnya di sini per 2. Jadi F ini harusnya 2. Ya, jadinya harus 3/2. Seperti itu. Maaf, hasilnya harus 1/2. Begitu. Nah, tetapi syaratnya A ini harus sama. A dan A harus sama. Berarti kan ini sudah ada clue-nya. Di sini sudah ada 3. Berarti di sini harus 3 juga. Jadi F ini ganti 3. 3 berpangkat 2. Artinya nilai F itu sendiri adalah berapa? Ya, betul, 9. 9. Jadi tulisannya 9 log, ya, log 3 sama dengan setengah. Ya. Oke, jadi ada berapa sifat yang bisa kita gunakan, sifat-sifat dasar logaritma. Yang pertama yang ini, ya. Sifat yang ini. Oke, bisa kita gunakan. Dan yang kedua sifat yang ini. Oke? Nah, oke, silakan dipahami bagaimana cara penyelesaiannya dan akan kita tunggu hasil dari kerja soal yang lainnya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.